Shalom, selamat pagi untuk kita semua, terutama Bapak dosen pengasuh mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku yang berjudul Masalah Sosial dan Isu Sosial. Sebelum saya membahas isi buku ini, perkenalkan nama lengkap saya Yohanes Mano, jurusan Sosiologi kelas B reguler sore semester 7. Kita ketahui bahwa dalam dunia kehidupan yang namanya masalah sosial dan isu sosial tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan membahas dengan judul yang saya angkat pada saat ini. Oke, saya langsung saja. Yang pertama, membuat keadilan, mempelajari organisasi korban dan penasihat mereka. Data untuk proyek ini dikumpulkan dari beberapa sumber, dimulai dengan survei mahasiswi yang akan dijelaskan di bab 4. Namun sebagian besar data berasal dari KDRT, unit atau DVU di kantor kejaksaan distrik metropolitan besar di barat Amerika Serikat. Saya telah membaca artikel tentang menguntit yang menggambarkan bagaimana Lauren Lennox, wakil jaksa wilayah pengawasan DDA di DVU, memperoleh hadiah Departemen Kehakiman untuk menyewa jaksa khusus untuk menangani kasus mengintai delay. Donna Diamoto, advokat korban yang disewa untuk bekerja dengan tim, awalnya sangat protektif terhadap tuduhannya. Bahkan saat dia menekan dukungan untuk proyek tersebut, kekhawatirannya muncul, terutama dari dirinya, seperti persepsi tentang korban yang menguntit dengan siapa dia bekerja sebagai sangat rentan. Wanita yang rentan secara emosional, kemungkinan berisiko meningkat efek penggunaan stres pasca trauma yang dipicu oleh wawancara saya. Dia telah mewawancarai beberapa klien menggunakan wawancara semi terstruktur penduan yang saya bangun pada tahap awal proyek. Metodologi ini memastikan bahwa semua orang yang diwawancarai ditandai pertanyaan yang identik atau serupa, dan panduan dapat digunakan oleh lebih dari satu pewawancara. Saya kemudian meningkatkan ini teknik sebagian karena kesulitan yang datang untuk Donna. Dua dari klien yang diwawancarai dengan cara ini melaporkan kilas balik yang parah dan kesusahan karena diwawancarai. Sebagai konsekuensinya, saya memutuskan bahwa saya sendirian akan melakukan wawancara apapun, dan saya akan menggunakan yang paling sensitif
metode wawancara, intensi, logika. Akhirnya setelah banyak didiskusi di kantor Dona, dan selama dia setiap hari istirahat merokok, dia memutuskan bahwa saya adalah pewawancara yang cermat, bisa dipercaya untuk bersikap lembut terhadap korban, daripada seseorang yang bersikap lembut, rakus untuk data, dan dengan demikian terlalu mengganggu. Bahwasa secara politis, wanita setelah hatinya sendiri, yaitu DVU tidak hanya untuk melakukan penelitian, tetapi untuk melakukan penelitian yang berpotensi melayani korban dan advokasi mereka KT. Karena saya percaya kedua kesan ini besar, dan karena kedua sangat membantu untuk memfasilitasi penelitian, saya tidak melakukan apapun untuk mengecilkan hati mereka. Saya kemudian menjadi papan suara untuk Dona yang berpengalaman hebat, frustrasi sejak awal masa jabatan di kantor kejaksaan, dan yang sering mendapat saksi berat karena agresif dan belak-belakannya tertaktik atas nama korban dan pendukung. Yang berikut, kantor pengacara Kabupaten Valai City, unit kekerasan dalam negeri. Kantor Kejaksaan Negeri, tempat sebagian besar penelitian ini dilakukan, adalah didukung di tepi area komersial pusat kota Felicity. Dulu di seberang jalan dari Casti Courthouse, di ujung jalan dari Departemen Syarif, dan beberapa blok dari penjara sosial Casti. Saat saya berjalan menuju kantor, seringkali ada arus orang yang entah bagaimana musuh terlibat dengan pengadilan. Petugas polisi berseragam pengacara dengan pengarahan mereka khusus klien dan korban sering terlihat tidak nyaman dalam pakaian mereka. Di tengah penelitian, petugas polisi Felicity dipekerjakan berdiri di belakang resepsionis selama jam kerja, membuat tampilan visual bijaksana dengan orang-orang yang melanjutkan ke bagian dalam gedung tanpa berbicara dengan resepsionis. Ini adalah hal bagian yang hanya dimiliki oleh M bekerja.
yang diberi kode untuk masuk ke sistem elektronik itu membuka kunci pintu yang membatasi akses. Seringkali bagaimanapun ketika dua atau lebih karyawan tiba pada saat yang sama, satu orang memasukkan kodenya dan sisanya mengikuti begitu saja. Ketika ini terjadi, jika polisi bertugas share tidak mengenali semua pihak yang datang melalui pintu, dia akan melakukannya tangkap orang asing dan minta identitasnya. Sekian hasil pembahasan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih.